Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Kita lanjut pelajaran yang kedua, yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kelima. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menemukan pesan dari teks dongeng. Seperti hari kemarin yang sudah Pak Udin sampaikan, bahwasanya setiap dongeng memiliki pesan-pesan tertentu yang disampaikan dari pembuat dongeng. Lah, pada hari ini kita mencari apa pesan dari dongeng itu. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan, kita dapat membaca atau menyimak dengan cermat dan teliti. Ketika kita membaca dongeng dan kita mencari sebuah pesan yang terkandung di dongeng, maka kita harus menyimak, membaca dengan cermat dan teliti dongeng itu. Ketika kita sudah membaca dengan teliti, dengan cermat, maka akan mudah pesan yang tersampaikan di dalam dongeng. Contoh, kebun penuh lubang. Di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lulu, lihat Lali, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang. Lili, iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati. Lulu, sebaiknya aku bicara kepada mereka. Lili, betul kak, kakak harus menegur mereka. Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Lulu, maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun. Kursi, maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan. Lulu, sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Kusi, baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku. Lulu, nanti kalau ku bantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun. Kusi, terima kasih Lulu. Nah, pesan apa yang tersampaikan di contoh dongeng ini? Kebun penuh lubang. 1. Sebagai teman, ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan, sebaiknya memberitahu dan menasihati dengan cara yang sopan dan baik. Yang kedua, seseorang yang melakukan kesalahan sebaiknya langsung meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Nah, itu anak-anakku tentang dongeng. Sekarang lihat kitab halaman 37, dikerjakan ya. Lanjut materi yang kedua yaitu PPKN. Bersikap baik kepada sesama. Nah, kita hidup itu bertetangga, bersahabat. Nah, bagaimana kita bersikap baik dengan mereka? Yang pertama yaitu bersikap baik kita lakukan kepada seluruh makhluk Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah dan kita wajib untuk bersikap baik. Baik itu tumbuhan, hewan, manusia atau yang lainnya. Dengan bersikap baik kita akan mendapat kebahagiaan. Nah, ketika kita berbuat baik, hati kita senang, teman kita senang. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita juga akan menerima kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Salah satu perbuatan baik adalah dengan mendoakan sesama. Ketika kita berdoa, doakanlah orang tua kita, doakanlah teman kita, doakanlah keluarga kita. Itu juga akan membuat kita mendapat kebaikan dan hati kita menjadi senang. Sebagai anak, kamu wajib mendoakan kedua orang tuamu. Sebagai teman yang baik, kamu harus mendoakan temanmu yang sedang sakit atau mengalami kesulitan. Tugas PPKN anak-anak, silakan buka kitab tematik halaman 38. Materi yang ketiga yaitu matematika. Menuliskan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat pertukaran, di mana A dan B merupakan bilangan caca.
persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Jadi saling bertukar tempat. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Contoh soal ini. Dayu mengumpulkan biji kacang sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita jumlah. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang Dayu dan Siti sebanyak 1110. Nah, jika tempat menyimpan mereka itu ditukar, apakah jumlahnya berbeda? Kita lihat. Nah, inilah yang namanya pertukaran. Ketika 610 ditambah 500 sama dengan 1110 ditukar tempatnya, maka jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Nah, ini tugas matematika. Kerjakan halaman 40 sampai 42. Terima kasih anak-anak, sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.